Oke, Shalom, selamat siang. Kita ketemu di Sejarah Alkitab. Kita mempelajari firman Tuhan dengan lebih mudah apabila kita mengerti sejarah Alkitab. Seperti biasa, saya teman dengan istri saya karena hari ini kita mau membahas mengenai Paulus. Ya, Mam ya? Iya. Jadi Paulus adalah salah seorang rasul yang terkenal dan dia menulis sebagian besar kitab dalam Perjanjian Baru. Dan tentunya kita semua sudah sangat familiar dengan siapa itu Paulus. Dia adalah seorang penganiaya jemaat asalnya yang kemudian bertobat. Nama Paulus itu sendiri muncul waktu itu masih pakai Saulus. Itu pada saat Stefanus dilempari dengan batu, gitu ya. Itu ada dalam kisah berapa, Mam? Kisah Rasul 7. Itu ada di kisah Rasul 7. Jadi lebih jelasnya silakan Anda lihat Alkitab Anda dan bisa dibaca dari sana. Oke, kemudian pada saat itu Saulus minta kekuasaan penuh untuk menganiaya jemaat, dan dalam perjalanan dia ke Damsyik, kita tahu ceritanya bagaimana Allah menampakkan diri, Yesus menampakkan diri kepada Saulus dan berkata, "Mengapa engkau menganiaya aku?" Kemudian Saulus buta kemudian dan dia dibawa ke Damsyik, dan kita tahu ceritanya bagaimana dia didoakan oleh Ananias untuk kemudian dia melihat, gitu ya. Itu latar belakang tentang Paulus atau Saulus pertama kali. Ada beberapa hal yang ingin kita lihat sama-sama tentang siapa itu Paulus atau Saulus ya. Ayat yang pertama saya akan ambil dalam Filipi 3 ayat 5-6 ya. Iya. Dia bilang disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel dari suku Benyamin. Jadi Paulus asli dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Terus dia bilang sama dengan itu raja pertama ya. Ya, betul, Raja Saul ya. Karena itu nanti berhubungan dengan nama Saulus juga. Oke. Terus dia bilang tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan menganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam materi hukum Taurat, aku tidak bercacat. Jadi itulah Paulus, gitu ya. Nah, sebenarnya ada satu hal yang perlu kita mengerti, bahwa nama Paulus dan nama Saulus menjadi Paulus, itu sebenarnya bukan perubahan nama. Betul ya, Mam, gitu ya? Betul. Nama Saulus sendiri itu panggilan yang diberikan karena dari latar belakang bangsa Yahudi. Jadi itu bahasa Ibrani, gitu ya, Jewish. Jadi bahasa Ibrani dia pakai kata Saulus. Mungkin itu jadi berhubungan dengan orang tadi ya, Benyamin ya. Raja pertama tadi, gitu ya. Sementara Paulus itu sebenarnya panggilan dalam logat Yunani, gitu. Jadi sebenarnya Paulus dan Saulus itu tidak pernah mengalami perubahan nama. Itu hanya panggilan dalam bahasa Gerika, dalam bahasa Ibrani, dan dalam bahasa Yunani, gitu ya. Jadi tidak pernah kita lihat dalam firman Tuhan bagaimana Paulus berubah nama, gitu. Oke, kembali ke rencana perjalanan Paulus ini. Iya, sebentar. Saulus juga itu Pak, lahirnya tahun 3 Masehi. Tanggal 3 Masehi, oke. Jadi saat Stefanus dilempari batu, itu tahun 34 Masehi. Jadi dia umurnya 31 saat itu. 31 tahun pada saat mulai nama Saulus muncul pada waktu dilempari batu Stefanus ya. Iya, betul. Oke, nah setelah dia di Damsyik, kemudian dia mencoba untuk langsung memberitakan Injil setelah dia bertobat tadi ya. Iya. Nah, dia tinggal di Damsyik berapa lama itu, Mam? Kurang lebih 3 tahun. 3 tahun dia tinggal di Damsyik. Tapi kemudian orang Yahudi menolak dia ya. Iya. Orang Yahudi menolak dia sehingga berusaha untuk membunuh dia. Oke, dan akhirnya Saulus waktu itu harus diselamatkan dengan cara menurunkannya dari tembok kota. Pakai keranjang. Pakai keranjang. Itu dilakukan oleh murid-muridnya. Oke, dan kemudian waktu itu Saulus melarikan diri ke Yerusalem ya. Ya, kemudian nanti dianya pergi ke mana? Dia bergabung dulu dengan murid-muridnya. Dia bergabung dengan murid-muridnya. Kemudian nanti dia pergi ke Kaisarea, ke Tarsus tempat asalnya juga, dan terakhir ke Antioquia. Oh ya, satu lagi, Mam. Waktu dia berangkat ke Yerusalem, murid-muridnya yang lain pada menolak dia, kecuali Barnabas. Kecuali Barnabas. Jadi dari sana dia melanjutkan perjalanan ke Kaisarea dan apa tadi? Tarsus. Dan Tarsus itu bersama dengan Barnabas ya. Iya. Dan akhirnya dia ke Antioquia. Nah, di Antioquia inilah pertama kali pengikut Kristus disebut dengan Kristen, gitu ya. Dari titik Antioquia inilah perjalanan Paulus dimulai bersama dengan Barnabas tentunya, gitu ya. Oke, ini kita akan lihat sekarang petanya untuk perjalanan pertama dari Paulus. Oke, silakan, Mam. Kita mulai dari Antioquia. Ya, ini adalah denah keseluruhan perjalanan Paulus. Ini untuk rute yang pertama, gitu ya. Itu rute yang pertama, perjalanan Paulus yang pertama itu dimulai tahun 46 Masehi. Dia mulai dari Antioquia sini ya. Betul. Ini dimulai pada tahun 46 Masehi. Ini pada tahun 46 Masehi dari Antioquia. Ini 46 Masehi, oke, terus? Ya, kemudian dia ke Pulau Siprus. Dia ke Pulau Siprus di sini, ya. Terus
ya di Salamis dulu ya, Hmm. kemudian ke Pafos ya, Ya, dia berangkat ke Pafos. Setelah itu kemudian dia menyeberang ke lanjut ke Perga. Perga. Ini yang warna biru ini ya. Berarti dia mulai melayani di Perga sini. Ini sekali lagi dia bersama dengan Barnabas ya. Ini daerah Pamfilian Ya, ini Pamfilia betul. Terus Nah, kemudian dianya pergi ke Antioquia. ini Antioquia yang di Pisidia ya. Betul. Jadi hati-hati saudaraku bahwa Antioquia ada dua. Satu adalah Antioquia yang di sini, Syria itu ya. di Syria sini, dan satu lagi adalah Antioquia yang di sini. Ini yang seringkali disebut dengan Antioquia di Pisidia. Gitu. Jadi Paulus tadi setelah dari Perga, dia langsung ke Antioquia yang di Pisidia. Oke. Terus Nah, di Antioquia ini juga dimulai Paulus diusir ya. Nah, kemudian dia pergi ke Iconium sebelahnya. dia lanjut ke Iconium sini ya, ke Iconium sini. Ya. Terus Sama seperti di Antioquia, orang-orang melempari dia dengan batu, dia mengusir dia. Kemudian dia pergi ke Listra. Dari Iconium dia berangkat ke Listra. Iya, Oke. betul. Kemudian di Listra ini ada kejadian besar, Pak. Di Listra ini Paulus itu menyembuhkan orang yang lumpuh dari sejak lahir. Di Listra ini. Betul, Iya, di Listra. Nah, sehingga masyarakat di Listra itu menyebut Paulus itu sebagai dewa Herme. Kemudian Barnabas disebut sebagai dewa Zeus. Ini ada di sini mulai dikenal Paulus dipanggil Herme dan Barnabas disebut dengan Zeus. Itu ada dalam Kejadian berapa? Kisah Rasul 14. 14. Kisah Rasul 14 ya. ayat 8 sampai 10. Ayat 8 sampai 10 ya. Oke, jadi lebih jelasnya tadi seperti saya sudah bilang, saudaraku silahkan dilihat di Alkitab Anda. Di Listra ini ada kejadian di mana Paulus dan Barnabas menyembuhkan orang yang lumpuh dari sejak lahir, sehingga dia dijuluki oleh Herme dan dijuluki sebagai dewa Herme dan dewa Zeus. Dewa Zeus. Oke, itu ada di Kisah 14 ayat 8. Sampai imam Zeus itu itu mau mempersembahkan korban kepada mereka, tapi mereka dengan rendah hati mengoyakkan pakaian mereka. Itu di Listra ya. Kemudian lanjut perjalanan mereka ke Derbe. Ke Derbe sini ya. Derbe. Jadi kita ikutin yang pertama, kita ikutin yang biru ya. Dari sini dia jalan ke sini, Perga, Antioquia, Iconium, Listra dan Derbe. Oke, terus? Iya. Nah, kemudian dia balik lagi, Pak. Setelah dari Derbe dia balik lagi ke Listra, Iconium, Antioquia lagi. Ya, walaupun dia diusir, dilempari orang memakai batu, tetap dia balik lagi untuk menguatkan hati murid-muridnya di sana. Ya. Kemudian dia ke Perga lagi, Pak. Balik lagi ke Perga sini. Oke. Ya, kemudian ke Atalia. Dari sini dia ke Atalia. Ini yang waktu pertama dia tidak lewatin ya. Tadi dari Perga langsung Antioquia, sekarang dari Perga dia ke Atalia dulu. Benar. Oke. Nah, kemudian dari mana Atalia ini dia berlayar sampai ke Antioquia, balik lagi sampai ke Antioquia. Gitu. Ini apa sih namanya untuk perjalanan Paulus yang pertama bersama dengan Barnabas ya? Iya, betul. Oke, jadi ini kurang lebih rute perjalanannya, dia dari sini ke bawah sini. Kurang lebih sepanjang 2.200 km, Pak. Oh, ini menempuh jarak 2.200 km. 2.200 km. Ini perjalanan yang pertama. Ini yang perjalanan yang pertama yang ditempuh oleh Paulus dan Barnabas. Oke, itu untuk perjalanan Paulus yang pertama. Nah, setelah sampai ke Antioquia, kemudian Paulus akan melanjutkan berapa lama kemudian setelah itu Paulus akan melanjutkan perjalanan buat yang kedua kali. Tetapi pada waktu itu terjadi perselisihan dengan Barnabas ya. Betul. Gitu, karena waktu itu Barnabas ingin mengajak siapa Markus ya. Tetapi Paulus keberatan. Iya. Paulus keberatan karena Markus pernah meninggalkan mereka waktu di Pamfilia. Gitu, sehingga Paulus akhirnya memilih mengajak Silas. Betul. Jadi pada perjalanan yang kedua ini Paulus berangkat bersama-sama dengan Silas, sementara Barnabas punya rute sendiri, gitu ya. Jadi ini perjalanan Paulus mulai dengan Barnabas pada yang kedua. Oke, silakan, Mam. Kita mulai berarti dari Antioquia sini ya. Iya, kembali lagi ke Antioquia kan tadi terakhir mereka ya. Nah, sekarang dimulai perjalanan yang kedua itu kurang lebih tahun 49 Masehi, ya. Paulus dan Silas tadi ya, mereka mengelilingi. Ini mulai 49 Masehi mereka berangkat ya. Oke, terus Paulus dan Silas.
Iya. Ya di sini ada dibilang juga Paul and Barnabas divided over John Mark. Oh Ya iya. kan, Barnabas and John Mark sail to Cyprus. Sementara Paul and Silas go through Syria and Sicilia. Iya, Jadi terpisah ya. pertama dianya ke Syria dulu nih. Ke Syria dulu, kemudian mulai ke Kilikia ini. Ya. Oke. Ya. Nah, Dari Antioquia terus ya ke Tarsus ini ya, Iya, kemudian ke Tarsus. Derbe, ya terus ke Derbe itu. kemudian ke Listra, hampir sama seperti jalan pertama tadi Iya, ya. iya, iya. Kemudian nah sekarang ini dia melintasi tanah Frigia sama Galatia. Frigia di sini ya. Ini tanah Frigia. Iya, Ya, Ya, coba kita akan geser sedikit. geser sedikit aja Iya. supaya kelihatan. Oke, jadi dia setelah tadi dari Listra Nah, sini. sampai ke dia melintasin sini Nah, di sama sini dibilang Galatia. di Listra ini yang hijau ini tanah Galatia. Nah, Jadi yang hijau ini adalah Galatia semua. Di sini dibilang Timothy join Paul and Silas. Jadi ini apa sih namanya? Timotius mulai join di sini. Oke, terus udah gitu. iya, jadi setelah melintasi tanah Frigia dan Galatia, mereka ke Misia. Ke tanah Misia yang merah ini ya. Iya, Oh, ini betul. jauh sekali perjalanannya. Ha-ha. Oke. Kemudian sampai Kita ke geser sebentar. Troas nih. Ini Oke, ya. dari Misia dia sampai ke Troas. Iya. Oke. Nah, disinilah Paulus mendapatkan penglihatan, di mana di penglihatannya orang-orang Makedonia itu berseru dan meminta mereka supaya datang dan menolong orang-orang yang ada di sana. Jadi waktu itu apa sih namanya, Paulus mungkin pertamanya akan berpikir mau ke Asia sini. Betul. Tetapi kemudian dia mimpi orang-orang Makedonia di sebelah sini apa sih namanya meminta pertolongan supaya dia menyeberang ya. Betul. Memang kalau kita lihat dari peta yang di sini di Asia ini banyak apa sih namanya kota-kota yang kalau kita lihat dalam kitab Wahyu ini menjadi 7 jemaat nanti yang dinubuatkan di kitab Wahyu. Pergamus, Tiatira, Sardis, Smyrna, Philadelphia, Efesus, Laodikia. Dan Paulus perjalanannya dari sini dia lanjut ke Makedonia ya. Oke, silakan Mam, lanjutkan Mam. Iya. Nah, kemudian dari Troas ini mereka menyeberang ke Samotrake ini, Pak. Ya, Samothrace ini ya, Samothrace yang betul. Kemudian ke Neapolis ini, ya di ujung sana. dan Geser sedikit. ya geser dikit ke Filipi. Neapolis dan Filipi di sini ya. Iya. Oke. Ini kota pertama di Makedonia, ya. Makedonia ini yang warna orange ini ya. Orange ini. Ada data Makedonia. Oke. Filipi ini kota perantauan orang-orang Roma, Pak. Ya, disinilah dia bertemu dengan Lydia dari Tiatira itu. Ya. Terus Kemudian juga dia bertemu dengan hamba dengan roh tenung yang ada pada hamba tersebut, ya. ya. Nah, kemudian Itu ada di kisah berapa, Mam? di kisah yang roh tenung ya, itu kisah 16, Pak. Kisah 16 ya. Di mana mereka sempat dipenjara di sini jadinya. Oke. Karena dilaporkan oleh majikan dari hamba yang punya roh tenung itu. Bisnisnya jadi nggak karu-karuan waktu itu ya. Bisnisnya jadi itu di Filipi ya. di Filipi. Oke, itu udah masuk daratan Makedonia. Terus? Iya, kemudian mereka lanjut ke Amphipolis ini, kemudian ke Apolonia, ke Tesalonika. Ya, Tesalonika ini ya. Iya. Oke. Ya, di sini juga di Tesalonika mulai terjadi keributan, ya, mereka diusir oleh orang-orang, ya. Kemudian mereka ke kota Berea. Berea sini ya. Oke. Ya. Kemudian dari Berea mereka melalui laut sampai ke Athena. Dia turun ke bawah sini ya. Turun ke bawah sini sampai dia ke Athena. Oke. Betul. Kemudian dari Athena Paulus menuju Korintus. Korintus di sini. Iya. Nah, di Korintus inilah Paulus membuat surat 1 dan 2 Tesalonika. Oh, dia sebelumnya udah dari Tesalonika sini, kemudian dia jalan sampai dengan Athena, terus dia ke Korintus. Di Korintus inilah dia menulis surat untuk Tesalonika. Di Tesalonika. Oh iya. Oke, berarti di sini Paulus mulai menulis surat buat jemaat di Tesalonika pada saat dia sampai di Korintus. Oke, terus? Iya. Nah, di Korintus dia lumayan lama nih ya, 1,5 tahun dia tinggal di Korintus. Di Korintus ya. Kemudian ini berarti Korintus ini udah ada di yang warna hijau ini berarti masuk ke Yunani ya? Yunani masuk. Udah masuk ke Yunani. Oke, terus? Ya.
Kemudian setelah tinggal lama di sana, Paulus nyebrang ke mana? Efesus. Ada namanya kota Kenkrea, ya, kemudian ke Efesus. Dia lewat ke Efesus. Ini dia lewat Patmos ya. Betul. Sampai di Kemudian Efesus. ke nyebrang lagi, layar lagi sampai ke digeser dulu saya. Setelah dari Efesus kemudian dia turun. Jauh ya? Ini Israel lagi, Kaisarea. Oh, dari Efesus ini. Dari sini dia langsung jalan. Berlayar terus ke Kaisarea. Sampai ke Kaisarea di Yerusalem, di Israel ya? Iya. Oke. Ini perjalanan jauh banget ini. Kurang lebih perjalanan dia ini mencapai berapa? 4.500 km. 4.500. Perjalanan kedua ini. Ya. Sampai dengan di Kaisarea. Kaisarea nanti dia ke Yerusalem, kemudian sampai balik lagi ke Antioquia. Oh, dari Kaisarea dia ke Yerusalem sebentar, terus ini ke Damaskus, balik lagi ke Antioquia. Ini total rute perjalanan, jadi dia ke sini Yerusalem, terus dia mampir ke Damaskus, terus dia langsung ke Antioquia lagi ya. Ini memakan waktu rutenya 4.500 km perjalanannya. Oke, nah itu perjalanan yang kedua untuk Paulus dengan Silas ya. Oh iya, Pak, lupa. Di perjalanan kedua juga dianya menulis surat Galatia. Oh iya, surat Galatia itu di mana? Tadi surat Tesalonika ditulis pada saat dia berada di Korintus kan? Betul. Terus surat Galatia itu tahun 52 Masehi. Tapi tepatnya dia menulis di kota mana itu belum tahu sampai sekarang. Oh, jadi apa sih namanya, belum tahu pasti di mana lokasinya, tetapi Paulus menuliskan surat itu kepada Galatia pada rute perjalanan yang kedua ya. Galatia daratan ini berarti dalamnya ada Listra, Derbe dan ini ya. Karena tadi kan sempat dianya ke Galatia. Waktu di rute pertama ya. Di rute kedua juga juga Galatia. Ya. Oke. Jadi ini perjalanan Paulus dengan Silas. Oh iya, Paulus dengan Silas di penjara itu di mana waktu itu? Yang kemudian dia menyanyikan, terus sudah gitu apa sih, tembok-tembok penjara semua runtuh. Itu Paulus di penjara di mana waktu itu? Paulus di Filipi, di sini di Kisah 16 ayat ke 25. Oh, jadi di Filipi ini juga Paulus apa sih namanya di penjara sama apa tuh namanya? Silas. Sama Silas ya. Nah, di sini dikatakan bahwa kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan terjadilah gempa yang hebat sehingga sendi penjara goyah, dan ketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka. Jadi itu waktu di Filipi ya. Jadi waktu mereka berangkat pertama kali tadi, ya waktu berangkat yang kedua ini setelah dia lewat ke Asia terus sampai di sini, terus udah gitu mereka waktu itu mau nyebrang ke sini ya, ini tapi dapat mimpi untuk ke Makedonia. Waktu ke Makedonia mereka sampai di Filipi, dan di sini juga akhirnya mereka di penjara ya. Betul. Oke, itu rute perjalanan tuh yang kedua sampai akhirnya Paulus kembali lagi ke Antioquia bersama dengan Silas. Dalam perjalanan yang kedua ini ada tiga surat yang ditulis oleh Paulus, yaitu 1 dan 2 Tesalonika pada saat dia berada di Korintus, dan surat Galatia. Walaupun kita tidak tahu pasti di mana lokasi waktu Paulus menulis surat untuk Galatia. Iya. Oke, perjalanan Paulus yang ketiga ini ada dalam kisah berapa? Kisah Rasul 18 ayat 23 mulainya, Pak. Ya, silahkan Mama baca. Ya, itu dimulai tahun 53 Masehi. 53 Masehi. Iya. Ini kan di Kisah Rasul 18 nih, di sini dikatakan ia sampai di Kaisarea, dan setelah naik ke darat dan memberi salam kepada jemaat, ia berangkat ke Antioquia. Sampai di Antioquia kan? Ya, berarti ini awal untuk perjalanan yang ketiga ya. Setelah beberapa hari lamanya ia tinggal di situ, ia berangkat pula lalu menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Frigia untuk meneguhkan hati semua murid. Jadi dari Antioquia dia menjelajahi Galatia dan Frigia. Dia menjelajahi tanah Galatia di sini ya. Ini Galatia yang hijau sini ya. Iya. Dan Frigia. Iya, Frigia. Frigia tuh ada di perbatasan ini. Ya, di sini dah. Ya, Frigia ada perbatasan ini. Jadi Paulus memang dia jalan ke sini terus, dia ada di perbatasan sini ya. Oke, terus udah gitu? Iya. Nah, kemudian dia ke Efesus kembali. Oh, jadi dia nggak lewat atas lagi sekarang? Dia langsung motong ke tengah-tengah sini. Benar.
ke Efesus ya. Efesus. Efesus mungkin kita zoom dulu biar lebih jelas Iya, gambarnya. nanti zoom. Sebentar. Oke, jadi dari Frigia di sini ya. Tadi ke tanah Galatia dan tanah Frigia, kemudian dia langsung lurus ke Efesus. Oke, iya. sementara perjalanan kedua tadi dari sini dia ke Troas dulu ke atas ya. Ya, perjalanan kedua tadi ke Troas dan kemudian nyebrang ke Makedonia. Sementara perjalanan yang ketiga dia langsung nyebrang ke Efesus, lurus ini ke Efesus lewat tanah Asia. Oke, terus di Efesus nih Paulus tinggal selama 3 tahun, Pak. oh lama juga dia di sini ya. Di Efesus dia lama 3 tahun. Ya, dia mengunjungi rumah ibadat orang Yahudi, ya. Kemudian dia berbicara di ruang kuliah Tiranus, ya. Kemudian dia banyak mujizat juga terjadi, Pak. Di Efesus ini ya. Jadi orang-orang yang membawa sapu tangan dan kain yang pernah dipakai oleh Paulus, kemudian diletakkan di atas orang sakit itu sembuh. Kemudian diletakkan pada roh jahat, roh yang orang yang kemasukan roh jahat, maka roh jahat itu keluar dari orang tersebut. Itu ya. Di Efesus juga itu ada yang anak-anak Skewa. Iya, Pak. Ya. Yang mencoba mengusir setan dengan nama Yesus, yang terus setannya bilang, Paulus aku kenal, Yesus aku tahu, tetapi kamu siapa? Gitu betul, kan? betul. Itu menyedihkan sekali ceritanya. Itu di Efesus ya. Di Efesus juga ini ada Demetrius, itu tukang perak yang biasa membuat kuil-kuil Dewi Artemis. Nah, dari sini mereka nanti Demetrius membuat orang-orang supaya mengusir Paulus. Ini. Nah, di perjalanan di Efesus juga Paulus membuat surat 1 Korintus. 1 Korintusnya dibuat di Efesus pada saat dia perjalanan yang ketiga berarti. Betul, ya. Oke. Terus kemudian dari Efesus dia ke Makedonia lagi. Ke utara sini berarti ya? Iya. Dia naik ke utara sini. Seperti yang perjalanan kedua. Ya, nyebrang dari sini. Ya sampai ke sini ya. Ke Neapolis lagi berarti ya? Tepatnya nggak tahu ya, tapi pastinya ke sana ya, Neapolis ya. Kalau lihat dari rute ini dia, Filipi, Amfipolis, Tesalonika, dia ke Berea. Oke, terus. Nah, di Makedonia juga dia menulis surat 2 Korintus, kemudian 1 Timotius dan Titus. Di Makedonia ini ya. Oke. Nah, dari Makedonia dia pergi ke Yunani. Dari sini dia udah turun, dia sudah ngebak-ngebak di Makedonia, dia turun ke Yunani. Ke bawah sini ke yang ini ya, yang warna hijau ini. Betul. Itu di Korintus. Belum, ke mana? Ke Yunani, Athens. Athena. Oh, dia ke Athena sini, oke. Dia tinggal selama 3 bulan. Ya. Kemudian orang-orang Yahudi juga berusaha untuk membunuh dia, sehingga dia balik lagi ke Filipi. Dari sini dia hanya balik lagi ke Filipi. Dia lagi ke atas sini ya. Oke. Tapi berlayar dia selama 4 hari ke Filipi. Kemudian dia ke Troas. Setelah dari Filipi, terus dia balik ke Troas. Ke sini lagi. Oke, rute yang ini ya. Nah, di Troas ini ada kejadian yang ini juga, Pak. Di mana ada waktu dia mengadakan pertemuan sampai malam hari, ya. Ada seorang pemuda yang jatuh, Eutikus namanya. Karena dia ngantuk ya, jatuh dari lantai berapa itu? Dari gedung yang lantai yang tinggi ya kalau nggak salah, jatuh dan kemudian mati ya. Betul. Oke. Ya, kemudian mati kan dibangkitkan lagi oleh Paulus. Oke, terus? Nah, dari Troas dia ke Assos, ya. Kemudian ke Metilene ini. Kemudian dia ke Samos. Dia balik ke Samos ini. Iya, kemudian dia ke Miletus. Oh, ini Miletus ini ya, ini ini. Oke, Miletus. Oke. Ya, kemudian ya di Miletus dia perpisahan dengan penatua di Efesus ya. Ya, ini lokasinya dekat sekali dengan Efesus. Iya, betul. Kemudian dia mulai berlayar ke Kos. Ke Rodos ya. Ke pulau-pulau kecil ini ya. Kemudian ke Patara. Dia berangkat ke Patara sini. Kemudian berlayar terus sampai ke Tirus. Sampai ke Tirus
Coba kita lihat. Ini. Oh, ini perjalanan jauh sekali ya? Iya, berlayar. Ini perjalanan jauh sekali. Sampai ke Tirus. Dari sini dia berjalan terus, layar terus, sampai ke Tirus ini. Oke. Ya. Nah, kemudian dari Tirus dia ke Ptolemais ini di bawahnya, di selatannya Pak. Ya, kemudian ke Kaisarea. Kaisarea di bawah sini. Nah, di Kaisarea inilah nanti Pak ada nabi yang namanya Agabus, itu dia menubuatkan apa yang akan terjadi pada Paulus. Ya. Di Yerusalem. Itu ada di Kisah Rasul 21 ya, ayat 11. Ini dia ada di sini ya, berarti ya, Nabi Agabus di Kaisarea ini ya. Di Kaisarea jadi murid-murid meminta supaya dia nggak ke Yerusalem. Ini di Kisah Rasul berapa nih? Kisah Rasul 21 ayat 11. 21 ayat 11. Oke, ini murid-murid waktu itu tidak mau Paulus ke Yerusalem. Betul, karena nubuatan dari Nabi Agabus tadi ya. Oke, terus? Iya, tapi Paulus tetap ke Yerusalem. Dia berangkat ke Yerusalem. Oke, kemudian ya di Yerusalem dia ditangkap pastinya. Ya. Ya di sana dikatakan kenapa dia ditangkap, karena dianya tidak mengindahkan hukum Taurat lagi ya. Kemudian selama ditangkap Tuhan datang dan berfirman kepada Paulus bahwa dia harus bersaksi di Roma. Jadi di Yerusalem rupanya belum akhir dari kesudahan Paulus, karena jadi ini terakhir untuk rute yang ketiga. Akhirnya Paulus tidak kembali ke Antioquia, tapi dia terakhir ke Yerusalem. Dan di Yerusalem ini ditangkap dan Tuhan berfirman dia harus memberitakan Injil ke Roma. Betul. Dan itu nanti menjadi perjalanan yang keempat boleh dibilang ya, atau perjalanan Paulus yang terakhir ya. Gitu, walaupun dibilang secara umum kita bisa tahu perjalanan Paulus hanya tiga perjalanan, tapi yang keempat adalah yang ke Roma. Ya, sebentar kita akan lihat peta perjalanan Paulus yang ke Roma. Ya. Oke, setelah Paulus sampai di Yerusalem, terus apa yang terjadi tadi, Mang? Dia ditangkap, ya. Nah, kemudian pada saat dia ditangkap, terjadi percobaan pembunuhan terhadap Paulus. Ya, nah kepala pasukan daripada pasukan di Yerusalem tadi namanya Claudius Lysias itu mencoba menyelamatkan Paulus dengan cara mengirimkan Paulus ke Kaisarea. Kaisarea sini ya. Jadi Paulus nanti seakan-akan perjalanan ke Roma mulai dari Kaisarea ya. Oke, karena ada percobaan pembunuhan di Yerusalem yang diselamatkan tadi oleh Claudius Lysias, itu kepala pasukan. Oke. Ya. Nah, di Kaisarea masih diadili juga, Pak. Di Kaisarea juga dia menulis surat Roma. Di sini dia menulis surat Roma. Iya. Ya. Di Kaisarea diadili lagi ya di hadapan Felix wali negeri ya. Kemudian terakhir diadili di hadapan Kaisar Agripa, Herodes Agripa. Ya. Nah, pada saat diadili oleh Herodes Agripa, diputuskan bahwa dia tidak bersalah. Tapi orang-orang Yahudi menentang putusan tersebut sehingga naik banding ke kaisar yang ada di Roma dan harus dibawa ke Roma. Jadi Paulus mulai perjalanan ke Roma itu sebagai tawanan sebenarnya, Pak. Dari Kaisarea tadi ya? Oke. Iya. Terus? Nah, jadi perjalanan Paulus ke Roma itu sebagai tawanan ya sebenarnya itu dimulai tahun 59 Masehi. Ya, jadi dia dari Kaisarea ya. Kemudian ke Sidon. Ke Sidon ya. Itu semua berlayar ya, Pak. Kemudian menyusuri pantai Siprus ini. Sampai di Mira ya. Sampai di Mira, oke. Nah, nanti di Mira ini pindah kapal. Ya. Pindah kapal kemudian ke Nidus ini. Kemudian di Pelabuhan Indah katanya dekat kota Lasea, Pulau Kreta. Ini dia. Ya di sini. Ya, kemudian ini kapal mulai terombang-ambing di sini, Pak. Ya, kemudian ke Pulau Clauda. Ya. Pulau kecil di sini Clauda. Di sini malaikat datang nih. Ya, mereka terombang-ambing selama 14 hari ya. Kemudian sampai ke Pulau Malta, digeser lagi, Pak. Pulau Malta. Dari sini dia jalan jauh sekali ya. Ini mereka terombang-ambing selama 14 hari ini. Ship
coast in Oh storm. iya, ini sampai ke Malta sini ya. Iya. Iya. Nah, di Pulau Malta inilah, ini pulau yang sangat kecil nih ya. Mereka tinggal selama 3 bulan. Oh, di Pulau Malta mereka tinggal selama 3 bulan. Iya. Ya. Nah, di sini juga Paulus digigit ular beludak. Ya. Tapi orang-orang Pulau Malta beranggapan bahwa sebentar lagi Paulus akan mati, rupanya enggak mati. Ya. Kemudian Paulus juga menyembuhkan ayah gubernur Publius yang sakit di Pulau Malta ini. Ya, jadi mereka tinggal selama 3 bulan di Pulau Malta. Kemudian ke Sirakus. Sirakus ini di Pulau Malta tadi di kisah berapa? Kisah Rasul 28. Kisah 28 ya. Ya, nanti kisah 28 silakan Anda baca sendiri ya. Oke, terus? Iya. Dia ke Sirakus, kemudian ke Rhegium. Ya ke utara terus ya. Terus kita sampai ke Puteoli ini dan terakhir ke Roma. Terakhir dia ke Roma. Iya. Nah, di Roma ini dia tinggal 2 tahun di rumah sewaan. Ini menjadi statusnya tahanan rumah gitu ya? Karena dia tahanan, Pak. Jadi ada satu orang prajurit yang harus mengawal dia. Di rumah tapi sini ya? Tetap di rumah sewaannya dia. Oke. Nah, di sini juga, di Roma ini juga Paulus menulis surat Efesus, kemudian Kolose, Filemon, Filipi, 2 Timotius dan Ibrani. Jadi dia selama di Roma maksudnya tahanan rumah ya. Dia menulis surat tadi. Dan terakhir akhirnya Paulus diadili di Roma. Iya, kemudian diadilin di Roma. Dan terakhir setelah dia sampai di Roma, akhirnya di Roma inilah Paulus mati ya? Iya, dia dipenggal. Itu pada pemerintahan Kaisar Nero, ya. Itu kurang lebih tahun 60 Masehi. 60-an sekian Masehi ya. Betul. Apa sih namanya di Roma juga oleh Kaisar Nero yang sama, Simon Petrus juga mati di sana. Oh, Rasul Petrus gitu ya. Jadi Simon Petrus juga mati di sana. Itulah terakhir untuk kehidupan Paulus. Jadi seorang rasul yang dipilih Tuhan untuk menjadi rasul bagi orang-orang yang bukan Yahudi. Dan perjalanan Paulus menjadi satu bukti bagaimana seorang yang dengan penuh dedikasi memberitakan Injil kemana-mana pada saat itu menjadi satu rute yang sangat jauh. Gitu. Dan kita bersyukur sampai sekarang perjanjian baru banyak sekali dengan tulisan-tulisan Paulus yang tadi kita lihat sebagian ditulis dalam perjalanan waktu dia memberitakan Injil. Makasih sudah menonton. Kita ketemu di video sejarah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.